Di pinggiran kota yang sepi, berdirilah sebuah bangunan tua yang sudah lama dibiarkan terbengkalai. Dulu, bangunan itu adalah rumah sakit jiwa terbesar di daerah tersebut. Orang-orang dari berbagai penjuru kota pernah mempercayakan keluarganya yang sakit ke sana. Namun kini, bangunan itu hanya tinggal kenangan kelam. Ket dindingnya terkelupas, jendela-jendelanya pecah, dan pintu gerbang besi berkarat selalu terkunci rapat. Tidak ada lagi aktivitas medis, tidak ada lagi suara langkah kaki perawat, hanya keheningan yang menyesakan. Rumah sakit itu ditutup mendadak bertahun-tahun silam setelah serangkaian peristiwa mengerikan yang merenggut nyawa pasien maupun tenaga medis. Kematian mereka tidak pernah terjelaskan secara masuk akal. Ada yang ditemukan tergantung di kamar mandi, ada yang mendadak kejang dan mulutnya berbusa hingga tewas, bahkan ada pula yang hilang begitu saja tanpa jejak. Laporan resmi menyebutkan bahwa rumah sakit mengalami krisis manajemen dan kondisi bangunannya tidak lagi layak, tetapi warga sekitar tahu, ada sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar alasan administrasi. Setiap kali angin malam bertiup, lorong rumah sakit yang gelap gulita seolah mengembuskan bisikan asing. Warga sering mendengar suara langkah kaki, derap sepatu beraturan, padahal tidak ada seorang pun yang berani masuk ke sana. Dari sela jendela pecah, beberapa saksi mengaku melihat sesosok perempuan dengan seragam putih seorang perawat berjalan mondar-mandir. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajah, langkahnya pelan namun penuh kegelisahan, seakan ia masih menjalankan tugasnya meski dunia sudah menolak keberadaannya. Desa di sekitar rumah sakit itu pun hidup dalam ketakutan. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat dengan pagar besi berkarat. Para orang tua akan segera memanggil pulang jika melihat mereka mendekati halaman depan yang dipenuhi ilalang tinggi. Bahkan, ojek atau becak yang melintas malam hari selalu mempercepat laju kendaraannya, enggan menoleh ke arah bangunan yang berdiri muram di tengah kegelapan. Namun, di balik segala cerita horor yang beredar, ada satu nama yang selalu disebut-sebut, Saras. Saras dulunya adalah seorang perawat muda yang dikenal ramah dan penuh kasih. Semua pasien merasa nyaman saat dirawat olehnya, karena ia tidak pernah menunjukkan rasa jijik atau marah meski menghadapi orang-orang dengan gangguan jiwa yang sulit dikendalikan. Rekan-rekannya mengagumi ketulusannya, dan para dokter kerap memuji profesionalismenya. Tetapi, tidak ada yang tahu bahwa hidup Saras berakhir dengan tragis di dalam rumah sakit itu. Cerita mengenai Saras berkembang menjadi legenda di kalangan warga. Beberapa orang mengaku pernah melihat sosok perawat itu duduk di kursi tunggu dekat ruang pendaftaran, padahal bangunan itu sudah bertahun-tahun kosong. Ada pula yang bersaksi melihatnya berjalan di lorong sambil membawa nampan penuh obat, wajahnya pucat dengan tatapan kosong. Bahkan, seorang penjaga malam yang nekat tidur di pos dekat gerbang rumah sakit mengaku bermimpi didatangi Saras. Dalam mimpinya, Saras menatapnya dalam-dalam dan berbisik lirih, "Aku masih di sini." Sejak saat itu, tak seorang pun berani menjaga area rumah sakit. Pagar dibiarkan terkunci, ilalang dibiarkan tumbuh liar, dan bangunan dibiarkan lapuk ditelan waktu. Namun entah bagaimana, meski terlihat rapuh dan reot, rumah sakit itu seolah enggan roboh. Dindingnya yang retak tetap berdiri, jendela-jendela pecah tetap bertahan di tempatnya, seakan ada sesuatu yang menjaga bangunan itu dari kehancuran. Warga desa lama-kelamaan terbiasa hidup berdampingan dengan teror samar itu. Mereka memilih tidak membicarakan terlalu jauh tentang Saras, karena setiap kali nama itu disebut, selalu ada kejadian aneh yang menyusul. Ada ayam yang tiba-tiba mati mendadak, ada suara orang menangis di sumur belakang rumah, bahkan pernah seorang ibu hamil mendengar suara langkah kaki mengikuti hingga ke dalam rumahnya. Sejak itu, nama Saras diucapkan dengan lirih, penuh rasa was-was, seperti menyebut nama seseorang yang masih hidup, bukan arwah penasaran. Namun, bagi generasi tua di desa itu, Saras bukan sekadar hantu yang menghantui rumah sakit. Ia adalah bagian dari sejarah yang tidak boleh dilupakan. Para tetua desa masih ingat betapa cerianya Saras saat muda. Mereka ingat bagaimana ia selalu pulang larut malam, menempuh jalan setapak melewati persawahan, demi mengabdikan dirinya merawat para pasien. Tidak ada yang menduga bahwa langkah kakinya suatu malam menjadi langkah terakhir. Kini, rumah sakit itu berdiri seperti monumen bisu, menyimpan rahasia gelap yang tak pernah diungkapkan sepenuhnya. Setiap kali seseorang memberanikan diri menatap lebih lama ke arah bangunan itu,
Seakan ada mata lain yang menatap balik dari balik kegelapan jendela. Udara di sekitarnya selalu lebih dingin, meski matahari sedang terik-teriknya. Burung-burung enggan hinggap di gentengnya, dan anjing-anjing desa selalu menggonggong setiap kali melewati gerbangnya. Orang-orang percaya, roh Saras tidak pernah pergi. Ia masih berjalan di lorong-lorong sunyi itu, mencari sesuatu yang belum selesai. Meski sebagian warga memilih mengabaikan, tetap saja, kehadirannya dirasakan nyata. Dan dari sinilah kisah kelam itu bermula. Kisah tentang dendam seorang perawat bernama Saras. Malam itu, rumah sakit jiwa tampak lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus dari celah-celah jendela tua, menimbulkan suara lirih seperti rintihan. Lampu neon di lorong hanya menyala redup, sebagian bahkan berkedip-kedip, membuat suasana semakin muram. Di ruang perawat, Saras duduk sambil menulis laporan pasien. Wajahnya yang cantik terlihat letih, tetapi senyum kecil masih tersungging di bibirnya. Ia sudah terbiasa dengan shift malam. Hampir setiap pekan, Saras mengambil giliran jaga, karena ia tahu tak banyak rekan yang sanggup bertahan menghadapi pasien-pasien yang sering mengamuk tiba-tiba. Bagi Saras, pekerjaan ini bukan sekadar profesi, melainkan panggilan hati. Ia percaya bahwa orang-orang dengan gangguan jiwa juga berhak diperlakukan dengan kasih sayang, meski seringkali mereka berteriak, menangis, bahkan melukai diri sendiri. Saras berdiri, mengambil nampan berisi obat, lalu berjalan menyusuri lorong panjang. Sepatunya berderap pelan, langkahnya mantap meski suasana begitu mencekam. Sesekali terdengar suara pasien dari dalam kamar, ada yang tertawa histeris, ada yang bergumam tak jelas, ada pula yang memukul-mukul pintu besi. Saras sudah terbiasa, meski tetap saja bulu kuduknya meremang setiap kali ia melewati lorong itu sendirian. Di luar rumah sakit, malam semakin larut. Bulan tertutup awan, menyisakan kegelapan pekat di halaman yang dipenuhi pepohonan. Dari celah pagar besi, seorang pria kumal sedang mengintip. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, bajunya compang-camping. Ia adalah Parjo, seorang pemulung yang sering berkeliaran mencari barang bekas. Parjo sudah beberapa hari mengincar rumah sakit itu. Ia tahu ada banyak barang rongsokan berharga di dalam, besi tua, kabel, bahkan mungkin alat medis yang bisa dijual ke pengepul. Malam itu ia memberanikan diri masuk, memanjat pagar dengan hati-hati. Ia membawa karung goni di punggungnya, matanya liar, berkilat karena niat buruk yang sudah lama ia pendam. Awalnya Parjo hanya berniat mencari barang. Namun, ketika matanya menangkap sosok Saras yang berjalan sendirian di lorong, pikirannya berubah. Nafsu bejat yang ia tekan selama ini mendesak keluar. Dari balik bayangan, ia mengintai, memperhatikan langkah Saras yang anggun, wajahnya yang lembut, dan tubuhnya yang berbalut seragam putih ketat. Saras yang tidak menyadari bahaya terus menjalankan tugasnya. Setelah memeriksa beberapa pasien, ia kembali ke ruang perawat untuk mencatat perkembangan kondisi mereka. Saat itulah Parjo bergerak cepat. Ia menyelinap masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci rapat. Langkahnya pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Ketika Saras sedang membungkuk mengambil pena yang jatuh, tiba-tiba dari belakang sebuah tangan kotor menutup mulutnya. Saras terkejut, berusaha menjerit, tetapi suaranya teredam. Parjo mendorong tubuhnya ke dinding, menatapnya dengan mata liar. "Diam! Jangan teriak," desis Parjo, napasnya bau alkohol menusuk hidung Saras. Saras meronta, mencoba menendang, tetapi tenaganya kalah. Parjo menindihnya, tangannya meraba seragam perawat yang putih bersih. Saras meneteskan air mata, tubuhnya gemetar. Ia mencoba memohon, suaranya bergetar, "Tolong jangan, aku mohon." Namun, permohonan itu hanya membuat Parjo semakin kalap. Nafsu menguasainya sepenuhnya. Dengan kasar ia merobek seragam Saras. Ruangan yang sunyi kini dipenuhi suara isak tertahan, derap langkah gaduh, dan bisikan kotor dari mulut Parjo. Saras berusaha melawan sekuat tenaga. Ia menampar, mencakar wajah Parjo, bahkan sempat menggigit tangannya hingga berdarah. Tetapi Parjo yang dipenuhi amarah justru semakin brutal. Ia mencekik leher Saras kuat-kuat,
membuat pernapasannya terhenti. Mata Saras terbelalak, tangannya mencakar-cakar udara, berusaha melepaskan cekikan itu. Namun tenaga Parjo terlalu kuat. Dalam hitungan detik, tubuh Saras melemah. Suara lirik keluar dari tenggorokannya, kemudian senyap. Matanya yang indah membeku, tatapan kosong terpaku ke langit-langit ruangan. Parjo terengah-engah, menatap tubuh Saras yang kini terkulai tak bernyawa. Keringat bercucuran di wajahnya, bercampur dengan darah segar dari bekas gigitan di tangannya. Ia panik, menyadari perbuatannya sudah melampaui batas. Tubuhnya gemetar, pikirannya kacau. Celaka, aku bunuh dia, gumamnya dengan suara parau. Parjo berdiri, berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Ia harus menyembunyikan jasad Saras, atau semua orang akan tahu. Dengan terburu-buru, ia menyeret tubuh dingin itu menyusuri lorong rumah sakit. Sepatu Saras berdecit, meninggalkan jejak darah di lantai putih yang kusam. Parjo tahu ada ruang bawah tanah yang jarang digunakan. Tangga menuju ke sana berdebu, pintunya berkarat, tetapi masih bisa dibuka. Dengan susah payah, ia menurunkan tubuh Saras ke sana. Udara di ruang bawah tanah begitu pengap dan lembab, bau jamur bercampur karat menusuk hidung. Lampu pijar redup menggantung, menyorot ruangan sempit penuh barang bekas yang tak terpakai. Di sudut ruangan, Parjo menjatuhkan tubuh Saras. Jantungnya berdetak kencang, pikirannya berputar-putar. Ia menutup jasad Saras dengan kain lusuh dan menumpukinya dengan beberapa kotak kayu. Nafasnya memburu, tubuhnya bergetar, tetapi ia memaksa dirinya pergi. Saat menutup pintu ruang bawah tanah, Parjo sempat menoleh sekali lagi. Dalam keremangan, ia merasa sepasang mata terbuka menatapnya tajam dari balik kain yang menutupi tubuh Saras. Ia tercekat, wajahnya pucat. Tetapi ia buru-buru menggeleng, mencoba meyakinkan diri. Tidak, itu cuma bayangan, dia sudah mati, bisiknya pelan, lalu berlari meninggalkan tempat itu. Lorong rumah sakit kembali sepi. Hanya tersisa dingin yang menusuk dan bayangan gelap yang memanjang di dinding. Tubuh Saras terbujur kaku di ruang bawah tanah, seolah menjadi rahasia kelam yang dikubur dalam-dalam. Namun, meski jasadnya disembunyikan, rasa sakit, ketakutan, dan amarah yang ia alami malam itu tidak ikut terkubur. Dan di balik kesunyian rumah sakit tua, sesuatu mulai terbangun. Sesuatu yang tidak akan pernah membiarkan malam itu dilupakan. Parjo melangkah keluar dari pagar rumah sakit malam itu dengan tubuh gemetar. Peluh dingin menetes dari pelipisnya meski udara begitu menusuk. Ia menoleh sebentar ke arah bangunan besar itu, seakan khawatir seseorang melihatnya. Namun, hanya keheningan yang menyambut. Gelap, sunyi, dan mencekam. Hari-hari berikutnya, Parjo kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tetap memungut barang-barang rongsokan, membawa karung goni besar, dan menjual hasilnya ke pengepul. Dari luar, tidak ada yang aneh pada dirinya. Warga kampung mengenalnya sebagai pemulung biasa, sedikit kasar, tetapi tidak pernah membuat masalah besar. Namun, di dalam hatinya, Parjo tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan Saras selalu hadir di pikirannya. Saat makan, ia merasa seakan ada sosok yang duduk menatapnya. Saat tidur, ia sering terbangun karena mimpi buruk. Saras dengan mata melotot, leher memar, dan seragam sobek, terus menjerit meminta pertolongan. Parjo mencoba melupakan. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semuanya sudah selesai, bahwa Saras terkubur rapat di ruang bawah tanah rumah sakit itu, jauh dari pandangan siapapun. Tetapi, semakin ia berusaha menyingkirkan ingatan itu, semakin kuat bayangan Saras menempel di kepalanya. Sementara itu, suasana di rumah sakit jiwa mulai berubah sejak malam kematian Saras. Para perawat lain mulai merasakan hal-hal aneh. Ada yang mendengar suara langkah kaki di lorong, padahal ketika diperiksa tidak ada siapapun. Ada pula yang melihat bayangan putih melintas di cermin ruang perawat. Seperti ada yang memperhatikan kita, bisik seorang perawat senior, Sulastri, pada rekannya. Ia menutup rapat-rapat buku laporan, lalu menatap gelisah ke arah lorong yang gelap. Malam itu,
Seorang pasien bernama Bima, yang biasanya tenang, mendadak menjerit-jerit. Ia menghantamkan kepalanya ke dinding hingga berdarah. Ketika ditahan oleh petugas, Bima meracau dengan suara parau. "Perawat itu!" Dia berdiri di ujung ranjangku. Dia menatapku dengan mata kosong, dia berdarah. Para perawat panik. Mereka berusaha menenangkan Bima, tetapi tubuhnya terus menggeliat, matanya terbelalak, seakan ia benar-benar melihat sesuatu yang orang lain tak mampu lihat. Kejadian itu bukan yang terakhir. Semakin hari, semakin banyak pasien yang bertingkah aneh. Ada yang menangis tanpa sebab sambil menyebut nama Saras, ada yang menolak tidur di kamar tertentu karena merasa dipandangi dari langit-langit. Bahkan seorang dokter muda pernah bercerita bahwa ia mendengar suara perempuan menangis di ruang bawah tanah, padahal tidak ada satupun yang berani turun ke sana sejak lama. Di ruang perawat, suasana makin mencekam. Beberapa staf memilih mengundurkan diri, tidak sanggup bekerja di tempat yang dihantui. Sulastri, yang sudah lama bekerja di sana, sempat berbisik pada seorang dokter senior, "Aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan di sini." Sejak Saras hilang, rumah sakit ini tidak pernah sama lagi. Ya, Saras. Nama itu mulai beredar di kalangan staf. Resmi, pihak rumah sakit mencatat Saras sebagai pegawai yang hilang tanpa jejak. Mereka menyebutnya kabur dari pekerjaan. Namun, para perawat yang mengenalnya tidak percaya. Mereka tahu Saras terlalu berdedikasi untuk meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Rumor pun merebak. Ada yang mengatakan Saras diperkosa pasien dan disembunyikan, ada yang menyebut ia melarikan diri karena tekanan kerja. Bahkan ada pula yang percaya ia dibunuh oleh kekuatan gaib yang bersemayam di rumah sakit itu. Tetapi, tidak ada yang tahu kebenarannya. Seiring berjalannya waktu, penampakan semakin sering terjadi. Suara langkah kaki bersepatu putih terdengar jelas setiap malam, seakan ada yang masih melakukan patroli di lorong-lorong rumah sakit. Sesekali, pintu ruang pasien terbuka sendiri, dan ketika ditutup kembali, terdengar suara lirih seperti seseorang berkata, "Aku di sini." Ketakutan itu merambat hingga ke pasien. Kondisi mereka semakin memburuk, banyak yang menolak makan, menolak tidur, bahkan ada yang mati mendadak tanpa sebab jelas. Rumah sakit perlahan menjadi tempat kematian, bukan kesembuhan. Akhirnya, desas-desus itu sampai ke telinga warga sekitar. Mereka mulai menghindari rumah sakit. Orang-orang yang biasanya mengantar makanan atau perlengkapan kini menolak datang. Malam hari, warga mendengar suara tangisan perempuan dari arah bangunan itu. Kadang terdengar seperti isak, kadang seperti jerit marah. Pihak pengelola rumah sakit mencoba menutupi, tetapi tekanan semakin besar. Media lokal sempat menulis kabar hilangnya Saras, tetapi kasus itu tenggelam tanpa penyelidikan lebih lanjut. Parjo, orang yang seharusnya bertanggung jawab, tetap bebas berkeliaran, seakan tidak ada yang curiga padanya. Namun, bagi Parjo, kebebasan itu terasa bagai hukuman. Ia tidak pernah lepas dari rasa bersalah. Setiap kali melewati halaman rumah sakit, ia merasa ada mata yang mengintainya dari balik jendela. Malam-malamnya dipenuhi jeritan dalam mimpi. Suara Saras yang berbisik, "Kenapa kau bunuh aku, Parjo?" Meski begitu, dunia luar tetap berjalan seperti biasa. Rumah sakit itu akhirnya resmi ditutup. Pihak manajemen memberi alasan klasik, kurangnya dana, bangunan tidak layak, dan angka kematian pasien yang tinggi. Tetapi, di balik alasan itu, semua orang tahu, rumah sakit jiwa itu sudah terlalu angker untuk dijalankan lagi. Gerbangnya dikunci rapat. Staf dipindahkan ke fasilitas lain. Pasien dipulangkan atau dialihkan ke rumah sakit yang berbeda. Dalam sekejap, bangunan megah itu berubah menjadi monumen sepi yang dipenuhi bisikan dan bayangan samar. Namun, rahasia kelam Saras tetap terkubur di ruang bawah tanah. Tidak ada yang tahu ia terbunuh dengan tragis di tangan seorang pemulung bernama Parjo. Tidak ada yang tahu tubuhnya masih tergeletak di antara barang-barang tua berdebu. Dan meski dunia luar menganggap rumah sakit itu mati, sesuatu di dalamnya tetap hidup. Sesuatu yang tidak bisa dikubur begitu saja. Sejak malam itu,
hidup Parjo tidak pernah sama lagi. Ia memang masih berjalan dengan karung goni di pundaknya, masih berkeliaran di ganggang sempit kota, memungut besi karatan dan botol plastik bekas. Namun, setiap kali orang menatap matanya, mereka bisa melihat sorot gelisah yang tidak bisa ia sembunyikan. Wajahnya pucat, kantung matanya menghitam, dan langkahnya selalu terburu-buru seakan dikejar sesuatu yang tak terlihat. Di gubuk kecilnya yang berdiri di pinggir kali, Parjo mulai merasakan hal-hal aneh. Malam pertama setelah ia membunuh Saras, ia bermimpi berada di sebuah lorong panjang yang redup. Lampu neon di atas kepalanya berkedip-kedip. Dari ujung lorong, terdengar suara sepatu berderap pelan. Parjo menoleh, dan di sana ia melihat sosok Saras. Seragam putihnya robek, bercak darah mengotori dadanya, rambutnya berantakan, menutupi sebagian wajah. Namun matanya menatapnya lurus, penuh dendam. Parjo terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat, napasnya terengah. Ia menatap sekeliling, memastikan bahwa itu hanya mimpi. Namun, dari luar gubuk, ia mendengar suara samar, suara tangisan perempuan. Semakin hari, mimpi itu datang berulang. Kadang Saras muncul di depan pintu gubuknya, mengetuk perlahan dengan jari-jarinya yang berdarah. Kadang Saras duduk di pojok ruangan, tubuhnya membungkuk, bahunya bergetar seperti menahan tangis. Setiap kali Parjo terbangun, ia mendapati barang-barang rongsokan di gubuknya berantakan, seolah ada yang mengacak-acaknya. Pernah suatu malam, ia terbangun karena suara besi bergesekan. Saat ia menoleh, tumpukan kaleng dan panci tua di sudut gubuknya bergerak sendiri. Kaleng-kaleng itu bergulir, jatuh dengan suara gaduh, padahal tidak ada tikus atau angin yang bisa menggerakkannya. Parjo terpaku, wajahnya pucat, mulutnya bergetar tanpa bisa mengeluarkan suara. "Siapa di sana?" bisiknya, meski ia tahu jawabannya. Lalu, dari kegelapan sudut gubuk, terdengar suara lirih, "Parjo." Suara itu lembut, hampir menyerupai bisikan seorang perempuan, namun penuh dengan kemarahan yang terpendam. Parjo meloncat bangun, menyambar lampu minyak, dan menyorotkan cahaya ke sudut ruangan. Tidak ada siapapun di sana. Hanya dinding bambu tua yang retak dan karung-karung plastik yang menggantung. Namun, bau anyir darah seakan menyelinap ke dalam hidungnya, membuatnya ingin muntah. Parjo tidak bisa lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Siang hari ia mencoba melupakan, tetapi setiap benda mengingatkannya pada Saras. Tali rafia di karungnya terlihat seperti seragam perawat yang robek. Air sungai yang keruh memantulkan bayangan wajah Saras. Bahkan, suara burung gagak di kejauhan terdengar seperti jeritannya yang terakhir. Tetangga Parjo mulai memperhatikan perubahan dirinya. "Aneh orang itu," bisik seorang ibu kepada tetangganya. "Setiap malam aku dengar dia teriak-teriak, seperti orang kesurupan. Barang-barangnya sering dilempar keluar gubuk. Padahal tidak ada yang ganggu." "Dia pasti kena guna-guna," sahut yang lain. "Atau mungkin dia menyimpan rahasia besar." Parjo memang terlihat seperti orang yang kehilangan akal. Kadang ia keluar rumah sambil berlari, menatap ke belakang seolah ada yang mengejarnya. Kadang ia berbicara sendiri, memohon ampun pada sesuatu yang tidak kasat mata. Semakin ia mencoba menyangkal, semakin keras gangguan itu datang. Suatu malam, hujan turun deras. Gubuk Parjo bocor di sana-sini, air menetes mengenai tumpukan besi tua. Parjo meringkuk di pojok, mencoba tidur, ketika ia kembali mendengar suara tangisan itu. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seakan berasal dari dalam gubuknya sendiri. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia tahu siapa pemilik suara itu. Perlahan ia menutup telinga dengan kedua tangannya, berbisik, "Pergi, jangan ganggu aku mohon." Namun suara itu tidak berhenti. Justru semakin keras, berubah menjadi jeritan. Dan tiba-tiba, lampu minyak di gubuknya padam, meninggalkan kegelapan pekat. Dalam gelap, Parjo meraba-raba, jantungnya berdetak cepat. Lalu, dari balik tumpukan karung, ia melihat dua mata merah menyala.
Sesosok bayangan perempuan keluar perlahan, seragamnya robek, darah menetes dari mulutnya. Tangannya terulur, menunjuk tepat ke arah Parjo. Parjo, suaranya menggema, parau, namun jelas. "Kau bunuh aku." Parjo berteriak sekuat-kuatnya, lalu pingsan di tempat. Ketika pagi datang, tetangganya menemukan Parjo terbaring di depan gubuk, tubuhnya gemetar hebat. Barang-barang rongsokannya berantakan, berserakan hingga ke jalan tanah. Mereka bertanya, apa yang terjadi, tetapi Parjo hanya diam, bibirnya komat-kamit, matanya kosong seperti orang kehilangan akal. Hari-hari berikutnya, Parjo semakin tersiksa. Ia tidak bisa tidur tanpa mendengar tangisan Saras. Ia tidak bisa makan tanpa mencium bau darah. Setiap sudut gubuknya menjadi penjara, setiap suara angin menjadi ancaman. Rahasia yang ia kubur di ruang bawah tanah rumah sakit kini bangkit mengejarnya, mengoyak kewarasan yang tersisa. Dan Parjo tahu, ia tidak bisa lari selamanya. Rumah sakit jiwa itu mungkin sudah ditutup, tapi keheningan yang menyelimutinya justru membuatnya semakin hidup dalam cerita. Setiap malam, dari desa yang jaraknya hanya beberapa ratus meter, warga sering mendengar suara yang seharusnya tak lagi ada. Langkah kaki beraturan, berderap pelan di lorong-lorong gelap bangunan. Tok, tok, tok. Suara itu jelas terdengar, seakan seorang perawat masih melakukan patroli malam, memeriksa pasien satu persatu. Padahal, semua orang tahu, tidak ada lagi pasien di sana. Tidak ada lagi perawat yang bertugas. Hanya tembok retak, ranjang besi berkarat, dan bayangan pekat yang menelan setiap sudut. Awalnya, warga mengira itu hanya halusinasi. Angin malam yang meniup dedaunan, atau mungkin suara binatang liar yang masuk ke dalam bangunan. Tetapi, semakin lama, semakin banyak yang mendengar. Bahkan, ada seorang tukang becak bernama Rukman yang bersumpah ia melihat sosok berseragam putih berjalan melewati jendela lantai 2 rumah sakit, padahal semua lampunya mati. "Demi Allah, aku lihat sendiri." Dia berjalan pelan, rambutnya panjang, wajahnya pucat tapi matanya menatap langsung ke arahku. Rukman bercerita dengan wajah pucat pasi di warung kopi, membuat semua orang terdiam. Cerita Rukman bukan satu-satunya. Malam berikutnya, beberapa anak yang bermain di dekat pagar rumah sakit mendadak kerasukan. Mereka berlari pulang sambil menangis histeris, tubuh mereka gemetar hebat. Ketika orang tua mencoba menenangkan, mulut mereka tiba-tiba mengucapkan nama yang sama, dengan suara lirih bercampur tangisan. "Saras! Saras!" Orang tua panik. Anak-anak itu menangis berjam-jam, seakan merasakan ketakutan yang bukan milik mereka sendiri. Seorang anak bahkan berkata sambil terseduh, "Dia berdiri di dekatku, perawat itu, dia minta tolong." Kabar itu menyebar cepat. Desa yang sebelumnya hanya membicarakan rumah sakit sebagai bangunan kosong, kini mulai ketakutan sungguhan. Orang-orang mengunci pintu lebih cepat setiap malam, menghindari jalan yang mengarah ke rumah sakit. Tak seorang pun berani mendekat setelah matahari terbenam. Di pos ronda, para lelaki desa berkumpul, membicarakan kejadian itu. Wajah mereka tegang, suara mereka berbisik seakan takut didengar oleh sesuatu. "Kalau cuma suara langkah kaki, mungkin bisa kita abaikan," kata Pak Banu, seorang petani tua. "Tapi kalau anak-anak sampai kerasukan, itu tandanya arwahnya memang belum tenang." "Arwah siapa, Pak?" tanya seorang pemuda, meski nada suaranya gemetar. Pak Banu menarik napas panjang. "Saras, perawat yang hilang bertahun-tahun lalu. Kau pikir kenapa rumah sakit itu ditutup tiba-tiba? Bukan cuma soal dana, tapi karena sejak Saras lenyap, tempat itu jadi penuh kematian." Para lelaki terdiam. Nama itu kembali disebut dengan lirih, seolah menyebutnya terlalu keras bisa mengundang kehadirannya. Semakin malam, gangguan semakin menjadi-jadi. Seorang ibu yang sedang menimba air di sumur belakang rumahnya mendengar suara perempuan menangis tepat di telinganya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Namun ember di tangannya terlepas, jatuh ke dalam sumur, dan dari dasar sumur terdengar gema tangisan yang sama. Ada pula seorang pemuda yang nekat melintasi depan rumah sakit sepulang dari kota.
Ia merasa ada yang mengikuti langkahnya. Ketika ia menoleh, dilihatnya sosok perempuan berseragam putih berjalan beberapa meter di belakangnya. Pemuda itu berlari sekuat tenaga, tetapi suara langkah itu terus membuntuti hingga ia tiba di rumah, lalu hilang begitu saja. Sejak malam itu, pemuda itu sakit keras, demam tinggi sambil meracau menyebut nama Saras. Keresahan menjalar ke seluruh desa. Warga mulai yakin, ini bukan lagi sekadar cerita horor untuk menakut-nakuti anak-anak. Roh Saras benar-benar gentayangan, menuntut sesuatu yang belum terselesaikan. Dia mati tidak wajar, kata Pak Banu lagi di sebuah pertemuan desa. Arwah orang yang mati teraniaya tidak akan pernah diam. Ia akan mencari pelakunya, atau menuntut balas pada siapapun yang berani mendekat. Suasana desa berubah muram. Jalan-jalan jadi sepi lebih cepat, suara obrolan malam di beranda rumah meredup. Semua orang memilih berdiam di dalam rumah, menyalakan lampu minyak hingga pagi. Bahkan, suara jangkrik pun terasa menambah kesunyian mencekam, seakan seluruh alam tahu ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di tengah mereka. Warga-warga tua yang masih memegang kepercayaan lama mulai meletakkan sesaji di pinggir jalan yang mengarah ke rumah sakit. Nasi tumpeng kecil, bunga melati, dan dupa dibakar, diiringi doa agar arwah Saras diberi ketenangan. Namun, upaya itu tidak banyak membantu. Justru semakin banyak warga yang bermimpi didatangi Saras, wajahnya pucat penuh luka, seragamnya basah darah, dan matanya memandang mereka tajam. Di dalam mimpi itu, Saras tidak berkata banyak. Ia hanya menangis, kadang berbisik, "Aku di sini, aku tidak bisa keluar." Semua kejadian itu membuat desa terasa seperti terkurung dalam teror tak kasat mata. Anak-anak tidak lagi berani bermain di luar saat senja. Para orang tua selalu menutup jendela rapat-rapat sebelum matahari benar-benar tenggelam. Bahkan suara ayam berkokok menjelang subuh pun membuat bulu kuduk warga berdiri, karena terkadang bersamaan dengan itu terdengar suara langkah kaki samar dari arah rumah sakit. Warga desa tidak lagi punya keraguan. Mereka percaya satu hal, roh Saras gentayangan. Ia bukan sekadar cerita, bukan sekadar ilusi. Saras ada, berjalan di antara mereka, menuntut balas atas kematiannya yang kejam. Dan sejak keyakinan itu tumbuh, desa tidak pernah lagi sama. Rumah Parjo terletak di tepi desa, berdinding anyaman bambu yang sudah bolong di sana-sini. Malam itu, udara terasa berat. Angin seolah enggan bergerak, dan suara jangkrik pun mendadak hilang, menyisakan kesunyian yang menyesakkan dada. Parjo duduk di tikar reot, menyalakan rokok linting. Matanya sayu, lingkar hitam di bawahnya semakin jelas akibat berhari-hari kurang tidur. Mimpi buruk tentang Saras selalu menghantui, membuatnya terjaga setiap malam. Namun, malam itu bukan mimpi yang datang. Sesuatu yang jauh lebih nyata menyusup ke dalam rumahnya. Anak perempuannya yang baru berusia 9 tahun, Sari, awalnya hanya demam ringan sejak sore. Parjo mengira itu penyakit biasa. Namun menjelang tengah malam, tubuh Sari mendadak kaku, matanya mendelik ke atas, dan mulutnya terbuka lebar mengeluarkan suara yang bukan miliknya. "Aar, kau bunuh aku, Parjo." Suara itu serak, berat, dan jelas bukan suara seorang anak kecil. Parjo terlonjak, rokok di tangannya jatuh. Ia menatap putrinya dengan wajah pucat pasi. Sari duduk dengan gerakan kaku, matanya kini menatap lurus ke arah ayahnya. Dari mulut mungilnya keluar suara lirih penuh dendam, suara perempuan dewasa yang sangat dikenalnya. "Aku tak akan tenang sebelum kau ikut bersamaku." Parjo merasa darahnya berhenti mengalir. Jantungnya berdegup keras, keringat dingin membasahi pelipis. Mulutnya terbuka, namun tak ada kata yang keluar. Ia seakan kembali ke malam penuh dosa, ketika tangannya mencekik leher Saras hingga terdiam selamanya. "SSS." "Saras?" Bibir Parjo bergetar, menyebut nama itu. Tubuh Sari mendadak terguncang keras, kepalanya terhentak ke belakang, lalu tertawa terbahak dengan suara perempuan dewasa. Tawa itu panjang, nyaring, menusuk telinga. "Kau pikir aku mati begitu saja?" "Tidak, Parjo, aku bersamamu, aku ada di rumahmu,
Aku menunggu. Parjo panik. Ia berusaha mendekati anaknya, namun setiap kali ia mencoba menyentuh, Sari menggeram dan menjerit, "Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu. Tangan yang membunuhku." Parjo mundur dengan tubuh gemetar. Seluruh keberaniannya runtuh. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Roh Saras benar-benar ada di sini, merasuk ke tubuh anaknya sendiri. "Ya Allah, ampunilah aku," Parjo meracau, wajahnya basah oleh air mata. Namun doa-doa yang ia ucapkan terasa hampa. Suara tangisan putrinya yang bercampur dengan suara arwah Saras membuat suasana rumah berubah menjadi neraka kecil. Sari merangkak dengan cara aneh, tubuhnya kaku seperti boneka rusak, mendekati Parjo sambil berteriak, "Kau bunuh aku, Parjo! Aku ingin kau ikut bersamaku ke tempat gelap." Parjo berteriak histeris, melompat bangun, lalu berlari keluar rumah tanpa alas kaki. Ia mengetuk rumah tetangga terdekat, wajahnya pucat, napasnya memburu. "Tolong aku! Tolong! Anakku dirasuki setan!" Beberapa tetangga terbangun, berlarian menuju rumah Parjo. Mereka masuk dengan membawa lampu minyak, hanya untuk menemukan Sari berguling di lantai. Matanya tetap melotot, bibirnya terus mengucapkan satu nama, "Saras! Saras! Saras!" Warga panik. Beberapa ibu mencoba memegangi tubuh Sari, tapi gadis kecil itu tiba-tiba memiliki tenaga berlipat ganda, meronta dengan kekuatan yang mustahil dimiliki anak seusianya. Suaranya berganti lagi menjadi tawa panjang, lalu berubah menjadi tangisan memilukan. "Aku terjebak di ruang bawah tanah, gelap dingin. Parjo, lepaskan aku atau aku akan menyeretmu ke sana." Mendengar itu, Parjo langsung lemas. Wajahnya pucat, seolah darah mengalir keluar dari tubuhnya. Warga mulai curiga, mengapa roh itu terus menyebut nama Parjo? Namun mereka terlalu sibuk menenangkan Sari yang terus meronta. Akhirnya, seorang tetua desa berkata lantang, "Kita harus panggil dukun. Ini bukan penyakit biasa, ini kesurupan." Parjo mengangguk cepat. Ia merasa seolah nyawanya sendiri sedang ditarik keluar. Ia tahu benar siapa yang merasuki putrinya, tapi ia tidak berani mengaku. Malam itu juga, warga menjemput Kitapa, dukun kampung yang dikenal mampu berhubungan dengan dunia gaib. Lelaki tua itu datang dengan tongkat kayu dan sebilah keris kecil terselip di pinggangnya. Wajahnya keriput, matanya tajam menembus gelap. Begitu memasuki rumah Parjo, Kitapa langsung tahu bahwa ini bukan roh sembarangan. Ia duduk bersila, menyalakan dupa, lalu memejamkan mata sambil membaca mantra. Asap dupa memenuhi ruangan, menebar aroma menusuk yang membuat sebagian warga mual. Sari menjerit, tubuhnya melengkung tidak wajar, matanya menatap tajam ke arah Kitapa. "Kau tak bisa usir aku. Aku punya dendam. Parjo harus ikut denganku." Kitapa membuka mata, menatap langsung ke tubuh mungil itu. "Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau menyiksa anak kecil yang tak tahu apa-apa?" Sari tertawa panjang, lalu berbisik dengan suara yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Aku Saras, aku dibunuh di rumah sakit ini oleh Parjo." Ruangan mendadak sunyi. Semua mata menoleh pada Parjo. Wajahnya hancur, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Kitapa menghela napas berat. Ia tahu arwah seperti ini bukan mudah diusir. Arwah dendam akan terus menuntut sampai mendapatkan balasan. "Parjo," suara Kitapa berat, "apa yang dia katakan benar?" Parjo hanya terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak menjawab, tapi tangisannya cukup menjadi jawaban. Sementara itu, tubuh Sari kembali menggeliat, lalu jatuh pingsan. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat. Roh Saras seakan mundur sementara, namun jelas ia belum pergi. Hanya menunggu waktu untuk kembali. Malam itu, seluruh warga desa tahu, teror yang menghantui bukan sekadar cerita. Dendam Saras nyata, dan Parjo adalah sumbernya. Asap dupa semakin tebal memenuhi rumah bambu milik Parjo.
Bau cendana bercampur dengan anyir kemenyan menusuk hidung, membuat sebagian warga yang ikut menonton menutup wajah dengan kain. Ki Tapa duduk bersila di tengah ruangan, di hadapannya tubuh Mungil Sari yang masih terkulai pingsan. Sesekali bibir kecil itu bergerak, seolah berbisik sesuatu yang tak terdengar. Parjo duduk tak jauh dari sana, tubuhnya gemetar hebat. Keringat membasahi wajahnya, rokok linting yang tadi ia pegang habis terbakar begitu saja tanpa sempat dihisap. Setiap kali ia menatap anaknya, bayangan Saras, perawat cantik dengan seragam berdarah, selalu hadir di kepalanya. Ki Tapa mulai merapal mantra dengan suara berat. Tangannya bergerak lambat, memutar keris kecil yang sudah dilumuri minyak kelapa dan bunga setaman. Kembalilah engkau ke asalmu, roh pengganggu, jangan ganggu anak kecil yang tak tahu apa-apa. Awalnya ruangan hanya bergetar halus, namun perlahan udara berubah semakin dingin. Nafas para warga tampak berembus seperti uap, meski malam itu bukan musim dingin. Tikar bambu berderit sendiri, genteng di atas kepala terdengar bergemuruh, seolah ada sesuatu yang berjalan di atas atap. Lalu, tiba-tiba, mata Sari terbuka. Putih semua, tanpa bola hitam. Suaranya keluar serak dan penuh kebencian. Jangan usir aku, Ki Tapa. Aku tidak akan pergi sebelum Parjo ikut bersamaku. Warga langsung menjerit, sebagian mundur ke sudut rumah. Seorang ibu terisak, memeluk anaknya yang masih kecil agar tidak melihat pemandangan itu. Parjo semakin pucat, tubuhnya hampir ambruk. Namun Ki Tapa berusaha tetap tenang. Ia memukulkan tongkat kayu ke lantai 3 kali. Jangan menipu. Kau arwah penasaran, tapi tempatmu bukan di sini. Pulanglah, atau aku paksa. Suara Saras yang merasuki tubuh Sari tertawa panjang. Tawa itu memantul di dinding rumah, seperti berasal dari segala arah. Kau pikir bisa mengusirku, dukun tua? Aku tidak lagi terikat dunia, aku terikat dendam. Dendam yang tak bisa kau hapus dengan mantra. Ki Tapa mengeraskan suara mantranya. Ia menggenggam keris erat-erat, lalu mengibaskan asap dupa ke arah tubuh Sari. Tubuh kecil itu mendadak menegang, lalu menjerit dengan nada tinggi yang memekakan telinga. Warga terpaksa menutup telinga mereka. Tiba-tiba, lampu minyak yang menerangi ruangan padam seketika. Gelap gulita menyelimuti rumah. Hanya suara jeritan yang masih terdengar, semakin panjang, semakin menakutkan. Jeritan itu bukan hanya dari Sari. Semua orang bisa mendengar suara lain, suara perempuan dewasa, meraung dari segala penjuru, dari langit-langit, dari bawah lantai, bahkan dari luar jendela. Seolah puluhan Saras menjerit bersamaan. Warga berhamburan keluar, sebagian terjatuh karena panik. Hanya Parjo yang terpaku di tempatnya, tubuhnya seperti membatu. Ki Tapa pun goyah. Tangan yang menggenggam keris bergetar hebat. Dari dalam kegelapan, suara Saras bergema. Kau tidak bisa menolongnya, Ki Tapa. Kau tak bisa menolong siapapun. Parjo adalah milikku. Aku akan menyeretnya ke ruang gelap tempat aku terkubur. Ki Tapa mencoba melawan rasa takut. Ia menyalakan kembali dupa dengan korek api kecil di kantongnya. Begitu cahaya kecil itu menyala, semua orang melihat pemandangan mengerikan. Tubuh Sari melayang setinggi setengah meter dari lantai, rambutnya menjuntai, wajahnya menegang dengan mata putih menyala. Parjo menjerit sejadi-jadinya, jangan ganggu anakku. Aku mohon, Saras. Namun tubuh Sari justru bergerak liar, menoleh ke kiri kanan, lalu suara itu keluar lagi. Lebih dingin, lebih menusuk. Anakmu hanyalah jalan agar aku bisa bicara denganmu, Parjo. Aku ingin kau, bukan dia. Ki Tapa berdiri dengan gemetar. Ia tahu ini bukan arwah biasa. Dendam Saras begitu pekat, sampai-sampai mantra pengusirannya terpental kembali. Ini di luar kemampuanku, bisiknya dengan wajah pasi. Warga yang tersisa menatapnya bingung. Ki Tapa, lakukan sesuatu. Tolong anak itu. Tapi Ki Tapa mundur perlahan. Matanya menatap Parjo tajam,
seolah menyalahkan. Semua ini terjadi karena perbuatanmu. Kau yang harus bertanggung jawab, Parjo, bukan aku. Parjo merangkak, berusaha mendekati anaknya, tapi mendadak tubuh Sari menghantam dinding dengan keras. Suara retakan kayu terdengar, dan darah menetes dari pelipis kecil itu. Warga menjerit ketakutan, sebagian langsung lari keluar rumah. Lampu minyak menyala sendiri kembali, namun cahayanya redup, berkelip-kelip, menambah suasana menyeramkan. Wajah Sari kini berubah pucat, bibirnya hitam, suaranya parau. Aku tidak akan pergi, sampai Parjo ikut denganku. Kitapa benar-benar kehilangan nyali. Ia meraih tongkatnya, lalu berlari keluar tanpa menoleh lagi. Aku tak sanggup. Roh ini terlalu kuat, teriaknya di tengah kegelapan malam. Warga yang tersisa ikut kabur, hanya menyisakan Parjo seorang diri bersama anaknya yang kerasukan. Suara tangisan bercampur tawa Saras masih terdengar, menghantui setiap sudut rumah. Parjo terduduk lemas di lantai, memeluk lutut, menangis seperti anak kecil. Ampunilah aku, Saras, ampunilah aku. Namun tidak ada jawaban selain gema suara dendam yang semakin jelas, memenuhi seluruh rumah. Tidak ada ampun untukmu, Parjo. Malam itu, ritual pengusiran arwah berubah menjadi malapetaka. Bukan hanya gagal, tapi justru membuka jalan bagi Saras untuk semakin menunjukkan kekuatannya. Dan Parjo kini benar-benar sendirian. Langkah Parjo terasa berat malam itu. Kakinya bergetar setiap kali ia menginjak tanah becek di jalan setapak menuju rumah sakit jiwa tua. Angin malam berhembus, membawa aroma lembab bercampur tanah basah. Sesekali suara burung hantu terdengar, namun lenyap ditelan kesunyian. Parjo membawa seikat bunga Kamboja yang dipetiknya dari pemakaman dekat desa. Tangannya bergetar, matanya cekung dengan lingkaran hitam tebal. Semalaman ia tidak tidur. Sosok Saras selalu menghantuinya di setiap sudut rumah, bahkan melalui tubuh anaknya yang kesurupan. Kini ia hanya punya satu jalan, mendatangi tempat kematian Saras. Rumah sakit jiwa yang sudah bertahun-tahun ditutup itu, yang selalu dihindari warga. Parjo berharap, dengan datang ke sana, arwah Saras mau memaafkannya. Bangunan tua itu sudah tampak dari kejauhan. Ket dindingnya mengelupas, jendela-jendela pecah, atap seng berkarat. Gerbang berkarat berderit ketika Parjo mendorongnya. Udara di dalam pekarangan rumah sakit terasa berbeda, dingin, menusuk tulang, seolah tidak ada kehidupan. Maafkan aku, Saras, gumam Parjo lirih sambil melangkah masuk ke halaman. Begitu ia menginjakan kaki ke depan pintu utama, daun pintu berderit panjang lalu terbuka perlahan, padahal tak ada angin. Parjo tercekat, tapi ia memaksa dirinya masuk. Lorong panjang menyambutnya. Ket dinding kusam berlumut, bau apek bercampur anyir menusuk hidung. Lampu neon tua yang masih tergantung di atas kepala berkelip-kelip, padahal gedung itu sudah tak teraliri listrik. Parjo berjalan perlahan, menatap ke sekeliling. Lorong itu penuh pintu kamar pasien yang catnya mengelupas. Ada noda coklat gelap di lantai, entah bekas apa. Parjo menelan ludah, lalu melangkah lebih jauh sambil menunduk. Di sisi kanan lorong, ada kaca besar, dulunya dipakai perawat mengawasi pasien. Parjo menoleh tanpa sengaja, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Dari kaca itu, ia melihat sosok Saras. Seragam putihnya compang-camping, penuh noda darah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah pucat, tapi matanya jelas menatap Parjo, merah menyala. Bibirnya sobek, darah menetes tanpa henti. Parjo menutup mata, menggeleng keras. Bukan, gumamnya. Tapi ketika ia buka mata lagi, kaca itu hanya memantulkan bayangan dirinya sendiri yang gemetar. Ia melangkah cepat, tapi setiap kaca di sepanjang lorong menampakkan hal yang sama. Saras muncul di dalamnya. Kadang ia berdiri diam, kadang berjalan pelan mengikuti langkah Parjo, kadang hanya wajahnya saja yang muncul mendekat ke kaca, seperti ingin menerobos keluar. Maafkan aku, Saras, aku salah, aku hilaf. Suara Parjo parau, hampir tidak terdengar.
Namun lorong itu justru semakin menjeratnya dalam kengerian. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Tok, tok, tok. Suaranya pelan tapi jelas, seperti sepatu perawat yang menapak lantai. Parjo berhenti. Nafasnya tercekat. Langkah itu berhenti juga. Ia maju beberapa langkah, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Tok, tok, tok. Parjo mulai panik. Ia berlari kecil melewati beberapa pintu, namun suara itu ikut berlari, semakin keras, semakin cepat, seolah mengejarnya dari belakang. Tok! 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 Tiba-tiba bau darah memenuhi udara. Parjo menutup hidungnya, tapi aroma itu semakin menusuk, membuat perutnya mual. Ia melihat ke bawah, lantai lorong kini penuh bercak merah segar. Darah mengalir pelan, keluar dari celah pintu kamar pasien. Dari salah satu pintu yang setengah terbuka, tangan pucat berlumuran darah terjulur, jari-jarinya panjang, kukunya patah. Tangan itu mencakar-cakar lantai, seolah ingin keluar. Parjo menjerit, hampir menjatuhkan bunga Kamboja yang ia bawa. Ia berlari, tapi kemanapun ia pergi, lorong itu seakan tak berujung. Lampu neon di atas kepala berkedip, lalu mati menyisakan kegelapan. Parjo? Suara itu terdengar jelas. Suara Saras, lirih namun menusuk hati. Parjo berhenti, tubuhnya gemetar. Saras, aku minta maaf. Dari kegelapan, samar-samar ia melihat bayangan perempuan berdiri di ujung lorong. Tubuhnya bergetar hebat. Perlahan, bayangan itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai. Cahaya redup lampu kembali hidup sesaat, dan wajah itu tampak jelas. Saras menatapnya dengan wajah penuh luka, darah menetes dari mulutnya. Maafmu tidak cukup, Parjo, katanya dengan suara berat. Parjo menjatuhkan bunga Kamboja yang dibawanya. Kelopak bunga putih itu jatuh bercampur darah di lantai. Tangannya gemetar, air matanya menetes deras. Aku hanya manusia bodoh, aku tak bisa melupakan wajahmu, tapi aku hilaf. Saras mendekat semakin dekat. Kini jaraknya tinggal beberapa langkah saja. Bau anyir darah semakin pekat. Dari dinding, suara tangisan terdengar bersahut-sahutan, seolah pasien-pasien yang dulu mati di rumah sakit itu ikut menangis bersamanya. Tidak ada hilaf untuk kejahatanmu, Parjo, bisik Saras. Parjo berbalik, mencoba berlari kembali ke pintu utama. Namun ketika ia menoleh, lorong di belakangnya sudah tertutup rapat, tidak ada pintu keluar. Yang ada hanya lorong lain, lebih panjang, lebih gelap. Suara langkah Saras kini semakin dekat. Tok, tok, tok. Parjo jatuh tersungkur, tangannya meraih dinding berlumut. Air matanya bercucuran. Aku mohon, lepaskan aku, jangan ganggu anakku, aku rela menanggung semuanya, tapi jangan Sari. Namun suara tawa pelan terdengar, tawa perempuan yang penuh sakit hati. Aku akan mengambil segalanya darimu, Parjo, seperti kau mengambil segalanya dariku. Lorong itu kini bergetar, lampu pecah satu persatu. Dari kaca-kaca yang pecah, wajah Saras muncul serentak, ratusan wajah dengan ekspresi penuh dendam. Semuanya menatap ke arah Parjo, seolah siap menerkamnya kapan saja. Parjo menjerit sekuat tenaga, suaranya bergema di lorong panjang itu. Malam itu, rumah sakit tua kembali hidup dengan suara-suara gaib, seakan mengulang kembali tragedi yang dulu terkubur. Dan Parjo, yang datang dengan maksud meminta maaf, justru semakin terjerat dalam lorong dendam yang tak berujung. Parjo berdiri gemetar di ujung lorong. Nafasnya tersengal, peluh bercampur air mata mengalir di wajah kusamnya. Di hadapannya, sosok Saras perlahan menampakkan diri sepenuhnya. Tidak lagi hanya bayangan samar di kaca atau bisikan di telinga. Kini arwah itu berdiri nyata, begitu dekat, begitu nyata, seolah luka-lukanya masih segar. Tubuh Saras penuh robekan. Seragam putih yang dulu membanggakan kini berlumuran darah dan tanah.
Wajahnya lebam, bibir sobek, gigi-gigi mengintip dari luka yang menganga. Dari matanya yang melotot, darah menetes, mengalir hingga dagunya. Rambut hitam panjangnya basah, meneteskan cairan merah pekat. Parjo hampir tak mampu berdiri. Lututnya lemas, tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Ia mencoba berbicara, tapi yang keluar hanya suara serak, patah-patah. Saras, ampunilah aku. Arwah itu tidak menjawab. Justru langkahnya terdengar jelas, tok tok tok, semakin mendekat. Setiap langkah meninggalkan noda merah di lantai. Suara tangisan samar terdengar dari dinding-dinding, seolah lorong itu dipenuhi roh pasien lain yang ikut menyaksikan. Parjo merangkak mundur, punggungnya menempel pada pintu besi berkarat. Namun pintu itu terkunci rapat. Ia terjebak. Saras berhenti hanya sejengkal darinya. Tatapan matanya begitu menusuk, menelanjangi setiap dosa yang pernah ia lakukan. Lalu, tiba-tiba tangan pucatnya terulur. Kuku-kuku panjang menusuk bahu Parjo. Ia menjerit keras, rasa dingin menjalar hingga tulang. Lepaskan aku. Namun Saras justru menariknya dengan kekuatan tak terbayangkan. Tubuh Parjo terhempas, diseret di sepanjang lorong. Kakinya menendang-nendang, tangannya mencakar lantai, meninggalkan goresan darah dari kulitnya yang terkelupas. Tidak. Jangan bawa aku ke sana, Parjo meraung, matanya membelalak ketika ia sadar kemana arwah itu menyeretnya. Lorong berakhir di sebuah pintu tua, tersembunyi di balik dinding berlumut. Pintu itu hanya berupa besi tipis berkarat dengan rantai patah. Parjo mengenali tempat itu. Dadanya sesak, kepalanya seakan dihantam palu. Itu adalah pintu menuju ruang bawah tanah. Tempat ia dulu, dengan tangan sendiri, menyeret tubuh tak bernyawa Saras. Tempat yang ia kira akan mengubur semua jejak dosanya. Dengan sekali hentak, pintu itu terbuka. Bau busuk menyergap, begitu pekat hingga membuat Parjo muntah seketika. Gelap pekat menyelimuti ruang bawah tanah itu, hanya diterangi cahaya lampu lorong yang redup. Arwah Saras menyeret Parjo ke dalam. Jeritannya bergema, memantul di dinding sempit penuh bercak hitam. Suara tulangnya menyeret lantai bercampur dengan erangan ketakutan. Jangan. Saras. Aku mohon. Aku hanya manusia lemah. Aku hanya. Belum sempat kalimatnya selesai, tubuh Parjo terhempas ke tengah ruangan. Ia menatap sekeliling dengan panik. Di dinding-dinding bawah tanah itu, ada bercak merah tua, noda darah yang tak pernah hilang. Ada kain sobek yang ia kenali sebagai seragam Saras dulu. Bahkan, di sudut ruangan, masih ada bekas tambang dan karung goni, saksi bisu malam kelam itu. Tidak aku sudah mengubur semuanya, tidak mungkin masih ada, Parjo menjerit, tubuhnya gemetar tak terkendali. Saras berdiri di hadapannya, kini lebih menyeramkan. Tubuhnya tampak utuh, tapi bukan kehidupan, melainkan kematian yang beku, penuh dendam. Ia menunduk, menatap Parjo yang merangkak mundur seperti hewan terjepit. Tahu kau, Parjo, suaranya bergaung, lirih namun jelas, tak ada yang terkubur dalam tanah ini. Semuanya akan bangkit bersamaku. Tiba-tiba dinding ruangan bergemuruh. Dari celah-celah lantai, cairan merah pekat mengalir, membanjiri ruangan. Bau anyir semakin menyengat. Parjo menjerit, mencoba berdiri, tapi kakinya terperosok dalam genangan yang berubah menjadi lumpur darah. Tidak. Lepaskan aku. Arwah Saras melangkah mendekat. Tangannya yang dingin meraih kepala Parjo, mencengkeram kuat seolah ingin meremas tengkoraknya. Matanya yang melotot menatap lurus ke dalam jiwa Parjo. Jeritan terakhir Parjo meledak, menggema hingga ke seluruh bangunan rumah sakit tua. Suaranya bercampur dengan tangisan, lalu lenyap, ditelan kegelapan ruang bawah tanah. Keesokan paginya, kabar mengejutkan mengguncang desa.
Beberapa warga yang penasaran mendatangi rumah sakit tua itu setelah mendengar suara jeritan semalam. Dengan hati-hati, mereka masuk melalui lorong yang berdebu. Ketika sampai di ruang bawah tanah, pemandangan mengerikan menanti mereka. Tubuh Parjo ditemukan tergeletak membusuk, padahal ia baru semalam pergi. Dagingnya sudah menghitam, wajahnya membengkak, matanya melotot dengan mulut terbuka lebar seolah masih menjerit. Tangannya mencengkeram lantai, kukunya patah dan berlumuran darah. Di samping jasadnya, bunga Kamboja yang ia bawa malam sebelumnya masih berserakan, bercampur darah yang sudah mengering. Tak ada satupun warga yang berani mendekat lebih jauh. Bau busuk menusuk hidung, membuat mereka mundur tergesa. Beberapa orang berlari keluar sambil berteriak, "Astagfirullah!" Mayatnya bukan seperti orang mati semalam, ini sudah seperti berhari-hari. Rumah sakit tua itu kembali menyimpan satu korban lagi. Dan di ruang bawah tanah yang pengap, suara lirih Saras kadang masih terdengar, tertawa pelan seolah puas karena satu nyawa lagi sudah ia tarik masuk ke dalam dendamnya. Kematian Parjo tidak membawa ketenangan apapun bagi roh Saras. Justru sejak jasad pemulung itu ditemukan membusuk dengan mengenaskan di ruang bawah tanah, kengerian rumah sakit tua tersebut semakin menjadi-jadi. Warga desa yang tadinya hanya berani berbisik ini benar-benar menutup akses menuju bangunan itu. Tidak ada lagi yang berani lewat bahkan di siang hari. Jalan setapak yang melintasi depan rumah sakit, yang dulu dipakai petani menuju sawah, kini terbengkalai. Orang-orang lebih memilih memutar jauh daripada harus berpapasan dengan bangunan terkutuk itu. Roh Saras tidak lagi hanya menampakkan diri di lorong-lorong rumah sakit. Ia kini benar-benar menjelma sebagai penunggu yang menguasai setiap jengkal bangunan. Suara tangisnya terdengar hampir setiap malam, kadang lirih seperti rengekan bayi, kadang melengking menusuk telinga hingga membuat anjing-anjing kampung melolong serempak. Beberapa orang saksi mengaku melihat sosok wanita berseragam putih berdiri di depan jendela lantai 2. Wajahnya pucat, darah menetes dari keningnya. Saat didekati, sosok itu lenyap, hanya meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Ada pula cerita tentang tukang ojek yang melintas larut malam, melihat seorang perempuan melambai di depan pagar rumah sakit. Disangka pasien yang tersesat, ia mendekat, tapi yang ia temukan hanyalah seragam perawat penuh darah tergantung di udara, tanpa tubuh. Nama Saras perlahan menjadi legenda. Anak-anak kecil sering dilarang orang tua mereka menyebut nama itu keras-keras, takut roh tersebut datang menghampiri. Sebab beberapa kali, anak-anak yang bermain sembarangan di sekitar bangunan itu mengalami kerasukan. Mulut mungil mereka mengeluarkan suara berat, menyerupai jeritan perempuan yang marah, "Aku belum tenang. Aku belum selesai dengan kalian para laki-laki bejat." Sejak saat itu, warga yakin Saras kini tidak hanya menuntut balas kepada Parjo. Dendamnya lebih luas, mengakar pada setiap laki-laki yang memiliki wajah atau sorot mata yang sekilas mirip dengan Parjo. Setiap pria yang melintas, apalagi dengan tubuh kurus, wajah kusam, dan tatapan penuh kelicikan, seolah menjadi sasaran amarahnya. Suatu malam, 3 pemuda dari desa tetangga nekat datang. Mereka mendengar kisah angkernya rumah sakit dan menganggapnya sekadar cerita orang kampung. Dengan membawa kamera ponsel, mereka masuk sambil tertawa-tawa, sesekali berteriak memanggil nama Saras. "Hei, Saras! Tunjukkan dirimu kalau memang ada." Awalnya hanya suara angin berdesir. Namun, ketika mereka sampai di lorong utama, lampu-lampu tua yang sudah mati bertahun-tahun tiba-tiba menyala satu persatu, redup berkelip seperti lentera hampir padam. Bau darah langsung memenuhi udara. Salah satu dari mereka, pemuda jangkung berkulit sawo matang, tiba-tiba menjerit. Di depan kaca besar di lorong itu, wajahnya bukan lagi miliknya. Bayangan di kaca menunjukkan sosok Parjo, wajah kotor, mata penuh ketakutan. "Itu bukan aku. Itu Parjo," ia meraung histeris. Tak lama kemudian, dari ujung lorong, terdengar langkah pelan. Tok tok tok, suara itu semakin mendekat, disertai bau anyir yang menyengat. Ketiga pemuda itu menoleh bersamaan, dan di sanalah mereka melihatnya. Saras muncul dengan seragam perawat sobek, tubuh penuh darah. Matanya melotot, menatap tajam ke arah pemuda jangkung tadi.
Dari bibirnya yang robek, keluar suara lirih namun jelas, kau mirip dia. Seketika pemuda itu kaku, tubuhnya kejang. Kedua temannya berusaha menariknya kabur, tapi semakin mereka menarik, semakin berat tubuhnya seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menahannya. Samar terdengar suara jeritan, disusul tawa dingin. Esok paginya, warga desa menemukan ketiga pemuda itu tergeletak di luar pagar rumah sakit. Dua di antaranya pingsan, sementara satu lainnya meninggal dengan wajah membiru, mulutnya ternganga seperti habis dicekik. Anehnya, di dada kaosnya terdapat noda darah berbentuk telapak tangan perempuan. Kabar itu menyebar cepat. Rumah sakit tersebut resmi dianggap sebagai wilayah terlarang. Kepala desa bahkan menancapkan papan kayu besar di depan jalan masuk bertuliskan, "Dilarang masuk. Tempat berhantu." Namun papan itu pun tak mampu menghentikan rasa penasaran orang-orang luar desa. Semakin hari, semakin banyak orang yang datang dengan niat mencari sensasi. Ada yang ingin membuktikan cerita hantu, ada pula yang hanya ingin mendapatkan foto seram untuk pamer di media sosial. Tetapi hampir semuanya pulang dengan ketakutan. Sebagian jatuh sakit, bahkan ada yang tidak kembali sama sekali. Roh Sarah semakin kuat, semakin berkuasa atas bangunan itu. Dendamnya tak kunjung padam. Ia bergentayangan setiap malam, mencari wajah-wajah pria yang mengingatkannya pada Parjo, laki-laki yang telah menghancurkan hidup dan martabatnya. Warga desa hanya bisa berdoa setiap malam, berharap roh itu akhirnya bisa menemukan ketenangan. Namun doa-doa itu seakan tak pernah sampai. Tangisan dan tawa menyeramkan Saras masih menggema dari dalam rumah sakit, menjadikan bangunan tua itu sebagai rumah sakit terlarang, tempat di mana dendam abadi seorang perawat yang teraniaya akan terus hidup selamanya.